Mandarta yang nanti juga dengan rekan-rekan semuanya. Silakan kita beri dong buat Mas Doni Mandarta. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ivan. Ya, Iya, sebelum mulai saya coba share screen dulu ya. silakan. Iya. Oke, thank you Mas Ivan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, ini jujur agak aneh bagi saya ya. Biasanya nyapa peserta selamat pagi, ini selamat malam ya, Mas Ivan ya. Oke, tapi yang pasti semangatnya semangat pagi ya, teman-teman ya. Oke, ini luar biasa sekali. Udah malam gitu ya, teman-teman masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada sesi ini gitu ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu dong, teman-teman, ada yang sudah sampai rumah gitu ya? Boleh kasih jempolnya ya? Boleh angkat jempolnya? Oke. Atau kasih di kolom chat ya, boleh? Oke, ada ya. Lagi olahraga Pak Don. Wah, Pak Imam Santoso, kayak kenal nih. Oke, teman-teman. Ada yang masih di perjalanan? Wah, ada yang masih di perjalanan? Boleh angkat jempolnya lagi? Oke. Lagi Oh, nggak olahraga. ada. Oh, lagi olahraga ya. Oke. Ya, atau ada yang masih di kantor ya. Kalau yang masih di kantor, angkat kakinya ya. Pulang, pulang. Udah malam ya. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang di kantor mengikuti kegiatan ini ya, bukan ngerjain kerjaan kantor ya. Kerjaan kantor bisa lanjut besok ya. Oke, teman-teman. Ya, karena ini sudah malam juga ya, kita nggak akan lama-lama trainingnya, 1 jam aja ya, Mas Ivan ya. Kita trainingnya 1 jam, tapi teman-teman ya, 1 jam kita ingin ada interaksinya. Ya, walaupun singkat tapi ada interaksinya. Kenapa? Karena ya rawan ya, udah malam gitu ya. Kalau nggak ada interaksi, saya aja yang ngomong gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman tidur semua ya. Ibaratnya saya kayak meninambobokkan teman-teman ya, memberikan dongeng sebelum tidur kepada teman-teman ya. Nah, saya berharap teman-teman nantinya aktif di kolom chat terutama ya, karena nantinya kita akan banyak pertanyaan kepada teman-teman dan kita ada kuis. Nah, nanti silakan jawab di kolom chat, teman-teman. Oke, ya. Sebelum mulai, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi habis ini kita sayang-sayangan gitu ya. Tak kenal maka kenalan, teman-teman ya. Saya kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Doni Mandarta. Saya seorang Learning and Leadership Trainer, practitioner dan konsultan. Experience ya, pengalaman saya lama di Indomaret Group teman-teman, di bagian training, terakhir jadi Head of Training Center Development, kemudian sempat di operation juga, Operation Manager Mr. Donut Indonesia, Indomaret Group. Jadi di Indomaret kurang lebih pengalaman saya 10 tahun ya. Kalau teman-teman mungkin 10 menit di Indomaret untuk berbelanja ya. Kalau saya 10 tahun ya untuk berbelanja juga, bukan ya, untuk bekerja. Jadi saya pengalamannya lama di Indomaret, kemudian saya bergabung ke Kawan Lama Group. Mungkin teman-teman tahu brand S Hardware, Chatime, Informa, Living World, Living Plaza, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah grup dari Kawan Lama. Saya menjabat sebagai Kawan Lama Academy Lead. Kemudian recognition atau certification yang saya dapatkan, saya Certified Master Trainer dari BNSP ya, bukan BNPT ya. Kalau BNPT Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya. BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian ada beberapa sertifikat training lainnya. Dan saya juga sudah certified barista ya teman-teman, Certificate of Completion Coffee Class dari ABCD School of Coffee. Nah, nantinya kita akan banyak mengambil contoh dari barista. Nah, ini sekalian kita belajar kopi ya. Sedikit ya, tapi nggak akan banyak-banyak ya, teman-teman. Oke, itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Adapun tujuan training kita pada hari ini, yang pertama, overview of the Bloom Taxonomy. Kita akan melihat sekilas apa itu Bloom Taxonomy, kemudian kenapa taksonomi Bloom ini penting, dan terakhir bagaimana pengaplikasian dari taksonomi Bloom ini. Oke, nah sebelum mulai teman-teman ya, sebelum mulai kita akan kuis terlebih dahulu ya. Kuisnya kurang lebih kayak tes CPNS ya.
Ada yang ikut tes CPNS? Ini lagi tes CPNS nih. Boleh kasih jempolnya atau boleh komen di kolom chat ya. Ya, kita akan tes CPNS teman-teman ya. Tapi jangan khawatir teman-teman nggak salah server ya. Ini bukan training pembekalan tes CPNS ya. Tapi ya kita ngambil contoh aja ya dari beberapa tes yang mirip dengan tes CPNS untuk bridging ke materi kita gitu ya. Sebenarnya ini ya saya nggak perlu nyebutin ya bridging materi ya karena ini rahasia dapur trainer. Tapi saya lihat kebanyakan pesertanya trainer ya. Jadi ya udahlah kita buka rahasia dapurnya ya, kita bongkar rahasia dapurnya ya. Jadi ini sebenarnya bridging teman-teman ya untuk pembahasan taksonomi belum kita. Oke, teman-teman. Nantinya saya akan menampilkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pilihan ganda. Teman-teman cukup menjawab abjadnya saja. A, B, C, D. Ya. Nanti silakan dituliskan di kolom chat ya. Dan tentunya kuis ini berhadiah 100 juta rupiah dan dipotong pajak 100% ya. Jadi nol ya. Nggak ada hadiahnya ya. Tapi ya ini cukup menentukan harga diri kita ya, teman-teman ya. Jadi nanti silakan teman-teman kalau tahu langsung dituliskan jawabannya di kolom chat. Nah, cukup dijawab abjadnya saja, ABCD-nya aja. Oke, teman-teman, waktunya singkat. Satu pertanyaan hanya 15 detik, kurang lebihnya. Oke, kalau sudah siap, boleh kasih jempolnya teman-teman, atau boleh di kolom chat, ya. Boleh kasih jempolnya di reaction ya. Oke, ya, sip. Nah, kalau sudah, ayo teman-teman kita mulai kuisnya. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Silahkan. Oke, nah soal pertama. Silahkan dibaca ya. Yang tahu jawabannya langsung. Wah, B, C. Oke, beragam ya jawabannya ya. B, C, 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 C. Oke, bener ya jawabannya C. Sayuti Melik ya. Untuk nggak ada yang nambah E, bukan saya ya. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Bukan saya gitu ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sabar, ini masih gampang ya. Silakan. Oke, saya sambil lihat di kolom chat. Oke, B. Ada yang sudah menjawab. D. V. Ada yang jawab V. Oh, typo ya. C. Oke. B. Oke, C. C. Ya, waktunya habis ya. Jawaban yang benar adalah C ya, penyebab insomnia. Oke, kemudian soal berikutnya. Yang benar banyak ya. Mas Ivan, Mas Yusuf, Mas Geri. Soal berikutnya, silakan. Bangun kakak juga ngadepnya yang masih dua. Ini nggak perlu pakai chat GPT lah ya. Hmm. Hayu, hayu. Terus kalau gitu, Kalau makan Masih ada waktu 5 detik lagi. D, C, D, C, D. Oke. Kita tutup. Benar ya, jawabannya C. Mbak Gina, Mbak Sekar Putri benar ya. Jawabannya C. Kenapa? Nah, ini kalau saya jelasin satu hari trainingnya ya, ini tentang time management. Oke, berikutnya. Soal terakhir, soal terakhir. Nah, silakan teman-teman.
Jawabannya B. B. Oke. Mbak Gina luar biasa ya. Terdepan dan jawabannya benar ya. Oke. Ya, sudah cukup ya teman-teman. Jawabannya benar ya. B. Nah, kenapanya ya nggak usah kita bahas ya. Tapi banyak jawabannya rata-rata benar. Oke, teman-teman. Ya, bagaimana soal tadi teman-teman? Dari 4 soal tadi gimana menurut teman-teman soalnya? Apakah sulit atau mudah ya? Boleh komentar di kolom chat teman-teman. Ya, kira-kira gimana soal tadi? Sulit, mudah, atau makin lama makin mudah? Paling mudah nomor 1. Oke. Ada lagi? Ada yang paling mudah nomor 4. Wah, makin lama makin kompleks ya. Betul ya teman-teman? Tingkat kesulitan meningkat, makin lama makin panjang, makin lama makin sulit. Ya, betul ya. Makin lama makin sulit, ya. Ada tingkatannya, teman-teman ya. Ini tingkat kesulitannya meningkat. Nah, teman-teman. Tingkatan atau leveling ya, dalam konteks pembelajaran inilah yang kita sebut sebagai taksonomi Bloom, teman-teman. Ya, taksonomi Bloom. Ini diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956, jadi udah lebih setengah abad ya. Taksonomi Bloom ini merupakan klasifikasi berdasarkan tingkatan dari tujuan pembelajaran. Ya, tadi kita sudah lihat soal pertama itu hafalan ya. Soal kedua kayaknya nggak hafalan nih, lebih dalam. Soal 3, waduh dalam lagi. Soal 4 tenggelam gitu ya, saking sulitnya gitu. Nah itu adalah tingkatan dari tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom ini ada 3 ranah teman-teman, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah nanti akan kita pelajari tapi secara singkat saja teman-teman. Ya karena pengalaman saya mengajarkan ini full itu ya 1 hari gitu ya offline. Nah sekarang karena kita 1 jam jadi kita nggak akan bahas secara detail tapi paling tidak teman-teman dapat esensi dari taksonomi Bloom ini. Oke. Nah sebelum kita bahas mengenai taksonomi Bloom teman-teman ya, pernah nggak teman-teman menemukan hal-hal berikut dalam proses training? Yang pertama, tujuan materinya nggak nyambung ya. Jaka sembung bawa golok gitu ya. Nggak nyambung ucok gitu ya. Ya, nggak nyambung tujuannya apa, materinya apa. Atau yang kedua, metode trainingnya nggak tepat. Ya, padahal tujuan trainingnya peserta dapat menjalankan mesin misalkan gitu ya, mengoperasikan sebuah mesin. Tapi metodenya ceramah gitu ya, seharian ceramah. Nah, metode trainingnya nggak tepat. Atau yang ketiga, pesertanya lulus ya, lulus training, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, ini lebih ke metode evaluasinya nggak sesuai. Jadi ini ibaratnya gini teman-teman. Anak kelas 3 SD dikasih soal anak kelas 1 SD. Ya, ya lebih gampang gitu ya. Misal, mereka diminta untuk mengoperasikan mesin, tapi pertanyaannya sebutkan jenis mesin ini atau sebutkan komponen yang ada dalam mesin ini. Nah, sehingga ya bisa jadi mereka lulus training ya karena pertanyaannya itu, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa mengoperasikan mesin tersebut karena tidak sesuai, levelnya nggak sesuai teman-teman, evaluasinya nggak sesuai. Nah, terkait ini sebenarnya bagi teman-teman yang di corporate ya, terutama di corporate ini agak dilematis ya, terutama lebih ke faktor politis. Nah, terkadang kita membuat soal yang mudah gitu ya. Soalnya gampang-gampang aja, biar banyak lulus. Nah, kalau banyak yang lulus, trainingnya dibilang bagus, capai target, KPI-nya tercapai gitu ya. Kalau trainingnya jelek, wah dimarahi manajemen gitu ya. Nah, ini agak politis teman-teman ya sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman tahu bahwa dalam membuat evaluasi ya kita harus menyesuaikan juga levelnya gitu ya. Kalau levelnya harus mengoperasikan mesin, ya sebisa mungkin tesnya juga mengoperasikan mesin. Bukan pertanyaannya ya apa itu mesin gitu ya, mesinnya apa gitu ya, atau komponennya apa. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, perlu rasanya kita belajar mengenai taksonomi Bloom. Ya, jadi ada 3 alasan pentingnya taksonomi Bloom. Yang pertama, ya, yang tadi poin pertama juga terkait permasalahan menyelaraskan antara tujuan dan materi training. Jadi tujuannya A, materinya A. Kemudian yang kedua, panduan pemilihan metode training, teman-teman. Jadi
dalam memilih metode training itu ada panduannya juga berdasarkan levelingnya. Jangan sampai tadi ya kita contohkan trainingnya tentang mengoperasikan mesin, tapi metodenya ceramah gitu ya, full day. Nah, tentu itu tidak efektif. Yang ketiga, panduan pembuatan evaluasi atau tes training. Nah, tentunya kita yang tadi sempat kita bahas juga harus ada panduannya, harus ada levelingnya gitu ya. Levelingnya misalkan level 3, ya soalnya level 3. Sebisa mungkin seperti itu. Tapi ya saya yakin pasti ada kendala teknis yang kita temui di lapangan. Tapi secara ideal ya level 3 yang diharapkan ya tesnya juga level 3. Nah, level 3, level 3, level 4 seperti apa ya nanti kita akan pelajari teman-teman. Oke. Sebelum kita belajar, nah ada disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Ya, sebelum kita belajar taksonomi Bloom, ada disclaimer terlebih dahulu. Disclaimernya apa? Nah, sabar ya, saya mau menampilkan sebuah foto ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini siapa? Boleh komentar di kolom chat ya. Oke, boleh teman-teman. Ini siapa? Ada yang tahu? Boleh komentar di kolom chat. Wah, Rahul. Rahul Lemos ya, bukan ya? Rahul Sarukan. Oke, ya mirip-mirip Sarukan lah ya. KW-nya ya, KW supernya ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira si Sarukan ini ya dari dagangan yang dia bawa, kira-kira pekerjaannya apa, teman-teman? Profesinya apa? Atau apa yang dia jual? Tukang pentol. Oke, terus apa lagi? Intel. Intel nyamar. Intel. Wow, Pak Andri Soekarno. Oke. Wah, halo Pak Andri. Oke, Intel. Terus apa lagi? Tukang bakso. Oke. Apalagi istilahnya? Tadi tukang pentol. Tukang apa lagi? Kang bakso. Tukang apa lagi kira-kira? Ada? Penjaga warung, tukang sewa payung ya. Wah, kayaknya kita cukupkan. Tukang cilok. Nah, ini dia ya. Kata kuncinya ada ya. Ini kelihatan banget trainer ya, cari keywordnya dari peserta gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah tukang cilok ya. Kalau di sini di Jakarta dan sekitarnya ya, atau ya mungkin Jawa kali ya, tukang cilok ini adalah abang-abang yang menjual cilok ini gitu ya, sarukan ini ya. Cilok itu kan aci dicolok gitu ya. Nah, teman-teman, jangan sampai teman-teman ya, ketika teman-teman di Padang manggil abang ini dengan tukang cilok ya. Kenapa? Kalau teman-teman panggil abang ini tukang cilok, misalnya lagi nongkrong gitu ya, bareng teman-temannya orang Padang, teman-teman lagi di Padang, terus bilang, ada tukang cilok. Nah, tukang ciloknya ini digebukin, teman-teman. Ada yang tahu kenapa? Ya, ada orang Padang di sini, ya. Kira-kira tukang cilok itu artinya dalam bahasa Padang apa? Ada orang Padang atau nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku maksudnya ya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Tukang cilok. Nah, di Padang arti tukang cilok itu adalah pencuri, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nongkrong, terus tiba-tiba ada tukang cilok lewat, teman-teman bilang tukang ciloknya digebukin. Ya, arti tukang cilok di Padang itu adalah pencuri, pancilok gitu ya, atau tukang cilok. Ciloknya kayaknya nggak terlalu apa namanya ya mati gitu ya, cilok gitu ya, bukan cilok. Nah, hati-hati teman-teman, kalau di Padang manggilnya ya abang pentol boleh atau bakso tusuk ya. Jangan sesekali manggil tukang cilok. Nah, apa pembelajarannya teman-teman? Ya, pembelajarannya adalah kita harus menyesuaikan bahasa, ya, bahasa yang kita gunakan dengan konteksnya, dengan tempat di mana kita berada. Kalau di Padang, jangan sesekali manggil Syahrukan ini tukang cilok, ya. Kalau di sini oke, karena arti tukang cilok pencuri dalam bahasa Padang. Nah, teman-teman, begitu juga ketika kita belajar taksonomi Bloom.
Ya, istilah atau kata yang kita gunakan dalam taksonomi Bloom mungkin saja berbeda dengan istilah atau kata yang kita gunakan sehari-hari. Jika ingin mempelajari taksonomi Bloom, maka gunakan istilah atau kata yang sesuai dengan definisi atau makna yang dimaksudkan dalam taksonomi Bloom. Ya, ibaratnya tadi kalau di Padang jangan panggil tukang cilok gitu ya, jangan dicampur adukan. Nah, begitu juga dengan taksonomi Bloom ini ya kita menggunakan bahasanya taksonomi Bloom ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Kalau kita belajar taksonomi Bloom ya pengertiannya sesuai dengan taksonomi Bloom. Jangan kita gunakan istilah kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contoh, analisa. Nah, dalam taksonomi Bloom nanti ada level analisa, teman-teman. Ya. Bisa jadi dalam keseharian kita menyebutkan analisa itu sebagai contoh ya, contoh aja. Misalkan kita diminta oleh atasan kita, coba analisa datanya kemudian buat proyeksi target bulan depan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya mencari pola. Oh, bulan kemarin salesnya seperti ini, bulan sebelumnya seperti ini, berarti polanya ya targetnya cuma segini gitu. Targetnya sekian gitu, keluar angka. Nah, proses berpikir seperti itu mencari pola. Ibaratnya kayak deret angka ya. Kalau kita masih ingat ada deret angka misalnya 2, 4, 6, 8 plus 2 gitu ya. Nah, jadi kita cuma mencari pola seperti itu, seperti deret angka. Dalam taksonomi Bloom itu bukan analisa namanya, itu masih level 2, memahami teman-teman. Atau ada juga nih yang lebih parah ya, mengaplikasikan. Nah, bahasa kita mengaplikasikan ya, yang namanya training kan harus diaplikasikan semua ya. Kalau di taksonomi Bloom mengaplikasikan itu level 3. Ya, kalau kita menggunakan bahasa kita berarti semua training harus level 3 karena harus diaplikasikan. Kalau enggak buat apa? Nah, ini yang sering saya temukan ya, kesalahan-kesalahan seperti ini yang sering saya temukan. Dia mengartikan bahasa di taksonomi Bloom sesuai dengan bahasa sehari-harinya. Ya, padahal mengaplikasikan dalam taksonomi Bloom, nanti kita akan belajar ya, cuman saya spill sedikit, mengaplikasikan dalam taksonomi Bloom itu lebih ke menggunakan suatu prosedur atau langkah-langkah terhadap suatu kondisi tertentu. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengaplikasikan dalam level taksonomi Bloom. Nah, jadi disclaimer-nya di awal, sebelum kita belajar taksonomi Bloom, pastikan definisi yang kita gunakan adalah definisi taksonomi Bloom. Seperti itu. Oke, teman-teman, siap? Ya. Kalau siap, kita lanjut mempelajari mengenai 3 ranah taksonomi Bloom. Tadi udah kita spill sedikit ya. Kognitif. Yang pertama kognitif, ranah yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kita. Nah, kira-kira apa contohnya teman-teman? Boleh di kolom chat. Contohnya apa nih? Kemampuan yang berhubungan dengan berpikir. Ya, ranah kognitif. Kira-kira contohnya apa? Boleh di kolom chat. Mengingat. Oke. Ini menganalisa masalah. Oke, betul. Berimajinasi. Wah, imajinasinya apa nih ya? Mudah-mudahan nggak macam-macam ya. Oke, strategic planning. Wah, oke, bagus ya. Teman-teman udah tahu lah ya. Jadi berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ya, creative thinking, analytical thinking, gitu ya, dan lain sebagainya lah. Yang kedua, psikomotorik. Nah, ranah yang berkaitan dengan keterampilan fisik atau motorik. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh, teman-teman? Silakan di kolom chat. Mengerjakan sesuatu praktek. Oke. Memasang ban mobil, benar. Oke. Fisik gitu ya. Oke. Memasang ban mobil. Betul. Ada lagi teman-teman? Hal-hal yang sifatnya teknikal seperti mengerjakan sesuatu dengan tools, betul. Misalnya mesin gitu ya. Kayak kita mengerjakan sesuatu dengan tools gitu, dengan ya mencangkul lah misalkan gitu ya. Itu keterampilan fisik atau motorik. Ya. Ini banyak ya psikomotorik.
Psikomotorik kalau secara sederhana ya yang sering kita temukan bermain musik misalkan gitu ya, bermain musik, main gitar. Nah, tapi tetap ada ranah kognitifnya. Nah, nanti kita akan belajar ya. Tapi tetap dalam konteks ini kita ingin menekankan gini teman-teman. Ada contohnya gitar ya. Gitar tadi itu kan ada ranah berpikir kita. Bagaimana kunci C, kunci D dan seterusnya gitu ya. Secara psikomotorik kita juga mempraktekkan dengan tangan kita. Kita nggak bisa belajar secara kognitif saja gitar. Saya tahu kunci C itu seperti ini gitu misalkan gitu ya. Tapi nggak pernah mempraktekkan ya nggak akan bisa. Secara motorik fisik kita juga harus bersentuhan dengan gitar tersebut dan melakukannya ya seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir afektif. Nah, gambar love ya. Berarti ranah yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan nilai. Seperti itu, teman-teman ya. Contohnya apa nih? Yang berhubungan perasaan, sikap dan nilai afektif. Mencintai dan membenci, oke. Empati sama masalah orang curhat, oke, bisa. Ada lagi? Oke, ada lagi teman-teman? Ya, itu contohnya ya. Contoh, misalkan kita ingin menanamkan nilai apa? Nilai kejujuran, kerja sama tim, ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui ketiga ranah ini, kognitif, psikomotorik, dan afektif, saya ingin mengajak kita semua berdiskusi, teman-teman. Training soft skill, apakah sama dengan afektif? Atau ranah soft skill itu afektif? Boleh dijawab dengan alasan ya, teman-teman ya. Kita diskusi, silakan. Di kolom chat, ayo. Atau sekalian nih, saya tampilin dua-duanya. Training hard skill sama dengan kognitif atau psikomotorik. Kognitif dan psikomotorik itu identik dengan hard skill. Soft skill identik dengan afektif, ya. Sama persis gitu ya. Yes, karena melibatkan perasaan. Oke, ini yang soft skill ya. Sip. Ada lagi? Tidak selalu. Bisa jadi kerana kognitif atau psikomotorik. Hard skill psikomotorik. Oke. Tidak, karena melibatkan afektif kognitif ya. Pak Imam Santoso ini kayaknya udah tahu materi saya ya, karena saya merancangnya bersama beliau ya. Pak Imam, please satu guru satu ilmu jangan saling ganggu ya. Oke oke, thank you Pak Imam. Benar-benar. Komen aja Pak Imam nggak apa-apa. Soft skill banyak sekali ranah afektif karena memang bentar. Nih, tidak selalu soft skill seperti efektif komunikasi ada kognitifnya. Soft skill banyak sekali ranah afektif karena memang banyak mengasah keterampilan dalam mengelola emosi. Oke, jawabannya teman-teman tidak selalu ya. Memang mirip ya, soft skill itu kan berhubungan dengan nilai, sikap dan lain sebagainya, betul. Oke, tadi ada yang menjawab seperti itu. Tapi nah ini saya ambil contoh dari sini aja. Tadi ada yang bilang tidak selalu, bisa jadi contohnya tadi. Nah, seperti efektif komunikasi. Nah, betul, ada kognitifnya ya. Kalau kita bicara soft skills sebenarnya luas, teman-teman. Ya, ada kemampuan berpikirnya juga. Taruhlah misalkan gitu ya. Kita ingin benar-benar spesifik ke ranah afektif, kejujuran. Pasti ada ranah kognitifnya juga. Kita ingin peserta training kita menanamkan nilai kejujuran. Pasti ada ranah kognitifnya. Kita pasti ngajarin apa itu kejujuran. Nah, itu kan kemampuan berpikir. Ya, contoh kejujuran seperti apa? Itu kemampuan berpikir. Jadi nggak selalu ya. Ya memang mirip-mirip, cuman nggak selalu. Training soft skill itu ya kadang ada kognitifnya. Bahkan hampir semua training kayaknya ada kognitifnya gitu ya, karena kan nggak mungkin kita tiba-tiba gitu ya ujuk-ujuk gitu meminta mereka untuk menanamkan nilai kejujuran gitu ya, kan kita ajarkan dulu kejujuran itu seperti apa, contohnya seperti apa. Dan hard skill, nah memang mirip-mirip dengan kognitif dan psikomotorik, tapi tidak selalu. Karena belajar hard skill, kita juga ada menanamkan nilai kepada mereka. Contoh, K3 yang kita ajarkan itu ada nilai yang kita tanamkan. Ya,
keselamatan kerja, keamanan, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai afektif yang kita tanamkan ke mereka. Walaupun kita mengajarkan mereka materi hard skill, bagaimana cara mengoperasikan satu mesin, alat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lanjut dulu, teman-teman. Nah, berikutnya. Saya masih diskusi ya. Ini kita diskusi-diskusi aja. Wah, ini ada komen juga nih. Ya, training hard skill pun ada ranah afektifnya. Betul. Misalnya pelatihan montir, service advisor harus bisa membaca emosi pelanggan. Betul, karena montir yang nyolot pasti langsung dikomplain, nggak bisa nanganin mobil. WK, 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 WK ya. Oke, bener ya. Nanti kita akan bahas. Jadi nggak selalu ya soft skill nggak identik dengan afektif. Kemudian hard skill nggak selalu dengan kognitif dan psikomotorik, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman ya kita masih diskusi, masih ada waktu ya, kita banyak diskusi aja ya. Apakah sama dalam konteks taksonomi Bloom? Kognitif sama dengan knowledge, kemudian psikomotorik sama dengan skill, dan afektif sama dengan attitude. Apakah sama? Nah, silahkan kolom komentar teman-teman ya, chat di kolom komentar. Beserta alasan ya. Yes, ya ada penjelasan? Sama. Oke, boleh sama. Ada lagi teman-teman? Sama dan saling terkait. Oke. Ada yang beda? Pak Imam boleh jawab loh Pak Imam. Tidak sama, belum lebih pada level. Oke, kalau dalam konteks taksonomi belum tidak sama. Sip. Ya, karena keywordnya udah dapat. Tidak sama ya teman-teman. Ini saya tidak usah inilah ya. Tidak usah nyimpan rahasia dapur ya, karena trainer semua ya. Jadi ya kita buka-bukaan aja rahasia dapur ya dalam training ini. Oke, kognitif tidak sama dengan knowledge ya. Knowledge itu bagian dari kognitif. Nanti kita akan belajar. Kemudian psikomotorik tidak sama dengan skill. Karena ada yang namanya analytical thinking skill, creative thinking skill. Itu berhubungan dengan kognitif. Jadi skill itu tidak sama dengan psikomotorik ya, tidak maksudnya tidak sama persis gitu ya. Tapi ada skill-skill kayak misalkan main gitar itu berhubungan dengan psikomotorik ya. Kemudian afektif tidak sama dengan attitude. Afektif tadi perasaan, sikap dan lain sebagainya ya. Attitude itu bagian dari afektif. Attitude itu kan ya secara sederhana sikap lah ya. Sikap itu bagian dari afektif, teman-teman. Ya. Jadi ini tidak sama, walaupun mirip-mirip tapi tidak sama, teman-teman. Nah, kemudian sekarang baru kita pelajari ini level kognitif ya dalam taksonomi Bloom. Ini yang saya pakai revisi Anderson dan Cradwell. Ini banyak sekali teman-teman revisinya ya. Jadi nanti teman-teman ya tergantung, misalkan kok ada yang C5-nya itu mencipta, C6-nya mengevaluasi, ya tergantung siapa dulu yang ngomong gitu ya. Nah, ini saya berusaha mencari yang paling update dan ini yang saya temukan. Kalau teman-teman menemukan yang paling update ya silakan gitu ya. Level kognitif dari taksonomi Bloom. Yang pertama mengingat. Mengingat ini mengambil pengetahuan dari memori ya. Sama persis, terdiri dari mengenali dan mengingat kembali. Ini nggak kita bahas ya, yang terdiri dari ini cukup teman-teman tahu saja, karena ini pembagiannya. C1 itu C1 1.1-nya mengenali, 1.2-nya mengingat kembali. Jadi saya nggak akan menjelaskan itu karena waktu kita terbatas, jadi lebih ke poin-poin intinya aja. Mengingat ya, jadi mengambil pengetahuan dari memori sama persis. Kalau kita lihat soal tadi, nah ini contohnya nih, ini kan benar-benar harus mengingat. Ya, ini kita nggak bisa analisa panjang lebar ya. Ini cuma mengingat gitu ya.
Oke, kalau dalam pekerjaan ya banyak sekali teman-teman. Misalnya sapaan ya, contohnya di Indomaret. Sapaannya selamat datang di Indomaret, selamat belanja gitu ya. Kalau Alfamart apa? Selamat datang di Alfamart, selamat belanja gitu ya. Family Mart, selamat datang Family Mart, selamat belanja gitu ya, sama semua ya. Itu harus sama persis teman-teman. Atau kita mau membuat sesuatu, bikin kopi misalkan, takarannya harus sama persis. Nah, itu kita mengingat gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami, membangun makna dalam pembelajaran ya, terdiri dari menafsirkan sampai menjelaskan. Contohnya seperti apa? Nah, ini kurang lebih contohnya soal nomor 2 ini, teman-teman. Ya, ini kita disuruh baca, kemudian gagasannya apa, intinya apa, kesimpulannya apa. Nah, inilah yang kita kita coba ajarkan ke peserta kita untuk level C2 ini mengenai memahami. Kalau contoh di training mungkin lebih ke pengertian ya. Misalkan contoh, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah bla 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 pengaruh gitu ya. Nah, mereka peserta bisa menemukan keyword, kata kuncinya atau kesimpulannya yaitu pengaruh, itu sudah masuk ke level 2. Ya, kita tidak berharap mereka menghafal arti kepemimpinan menurut John C. Maxwell, menurut siapa gitu ya, Peter Drucker gitu ya. Kita tidak berharap mereka menghafal sama persis. Yang kita harapkan adalah mereka memahami poin pentingnya, mereka bisa menyimpulkannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Satu agak mengaplikasikan. kesulitan di sini. Jadi ini Halo, ada yang mau bertanya? Oke, ya. Yang ketiga, mengaplikasikan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kita tidak bisa mengartikan mengaplikasikan oh berarti harus diterapkan nih, ya. Jadi semua training itu harus C3 karena semua training harus diterapkan. Enggak. Dalam konteks taksonomi belum, mengaplikasikan adalah menggunakan suatu prosedur dalam kondisi tertentu. Jadi ada langkah-langkah ya, atau biasa kita sebut SOP gitu ya. Ada beberapa langkah-langkah. Nah, kemudian kita bisa menggunakan itu, itulah yang dimaksud dengan mengaplikasikan. Terdiri dari mengeksekusi dan mengimplementasikan. Contohnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini kan kita belajar mengenai time management, teman-teman. Kita belajar penting, mendesak, gitu. Kemudian bikin diagramnya, apa yang prioritas, gitu ya. Nah, inilah yang kita kita maksud sebagai mengaplikasikan. Ya, jadi mengaplikasikan itu bukan berarti trainingnya harus bisa diterapkan, itu mengaplikasikan, enggak. Jadi mengaplikasikan, kita kembali lagi ke pengertian dari taksonomi Bloom, mengaplikasikan itu adalah menggunakan suatu prosedur dalam kondisi tertentu. Ciri khas dari mengaplikasikan ini adalah adanya proses, adanya langkah, adanya cara. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, C4, menganalisis. Definisinya adalah memecah informasi jadi bagian kecil dan mencari hubungannya. Terdiri dari membedakan, mengorganisasi, mengatribusikan. Nah, kalau dalam contoh tadi, ya kurang lebih seperti ini. Kita harus pecah-pecah dulu nih, per kalimatnya. Mana yang masuk fakta, mana yang masuk opini. Seperti itu. Ya, jadi kita harus pecah-pecah. Nah, kalau dalam training, ini contohnya training problem solving, teman-teman. Problem solving itu harapannya bisa sampai C4 minimal. Ya, harapannya bisa sampai C6. Mereka bisa melahirkan sebuah solusi. Minimal menurut saya sih level 4 karena untuk memecah masalah ya, problem solving itu misalkan kita menggunakan fishbone gitu ya. Kita petakan tulang ikannya seperti itu ya, atau menggunakan analisa IPO gitu ya, input proses output, prosesnya kita detailkan lagi, inputnya apa dan lain sebagainya. Ya, itu proses memecah, itulah yang dimaksud sebagai menganalisis, teman-teman. Nah, kemudian C5, mengevaluasi. Ini ya hampir sama lah ya dengan bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar. Jadi kita tahu dulu nih ya, kriteria dan standarnya seperti apa. Terdiri dari memeriksa dan mengkritik ya. Mengkritik pemerintah, misalkan mengkritik kebijakan pemerintah, itu bisa masuk C5. Asal ya kita tahu dulu nih C3-nya gitu ya. Level bawahnya kita tahu. Jangan sampai kita langsung C5. Gimana nih pemerintah BBM naik misalkan gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih ya prosedur harusnya itu seperti apa sih gitu. Nah, itu bisa jadi ya belum sampai level 5. Harapannya dalam level 5 ini ketika kita mengkritik kita tahu nih prosedurnya seperti apa, yang benarnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir mencipta, membuat sesuatu dengan menyusun ulang sejumlah elemen menjadi pola atau struktur baru.
Ini terdiri dari merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Ini contoh sederhananya problem solving, kita melahirkan sebuah solusi, teman-teman. Ya, kita melahirkan sebuah solusi. Dan bisa jadi nanti ada rencana aksi gitu ya. Atau kalau dalam pekerjaan kita membuat proposal gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam C6, mencipta. Itu, teman-teman, terkait level kognitif. Kemudian level psikomotorik. Nah, level psikomotorik P1, imitasi. Ini saya bacakan dulu, nanti saya akan jelaskan sekaligus. Meniru gerakan dari peraga melalui pengamatan atau melihat langsung. P2, manipulasi. Melakukan gerakan yang sudah dihafal atau melalui instruksi. P3, presisi. Melakukan gerakan dengan tepat atau akurat. P4, artikulasi. Menggabungkan dua atau lebih gerakan dengan selaras. P5, naturalisasi. Melakukan gerakan-gerakan secara otomatis atau alami tanpa disadari. Jadi jembatan keledainya impian ya, teman-teman. I-nya imitasi, M-nya manipulasi, P-nya itu presisi, A-nya itu artikulasi, N-nya itu naturalisasi. Mari kita jelaskan teman-teman ya. Saya menjelaskan dengan belajar gitar gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Saya mau ngamen nih, Mas Ivan ya. Oke. Ya. Nah, ini misalkan saya ingin mengajarkan gitar ke teman-teman ya. Mengajarkan gitarnya spesifik, ngajarin lagu Ungu misalnya gitu ya. Ungu demi waktu. Wah, kelihatan umurnya ya. Nah, saya ingin mengajarkan teman-teman nih ya. Outputnya yang ingin saya ajarkan jadinya seperti ini. Lagu demi waktu, ritmenya aja ya, chordnya aja seperti ini. Mudah-mudahan terdengar ya, teman-teman. Kalaupun fals itu murni dari skill saya ya. Bukan dari gangguan audio. Oke, saya coba ya. Nah, nggak usah dilanjut ya nyanyinya. Jadi saya ingin mengajarkan itu ke teman-teman. Ada 4 kunci tadi. Kalau teman-teman yang main gitar bisa langsung lihat, wah mainnya nggak pas nih gitu ya. Oke, nah jadi ini yang coba kita ajarkan teman-teman. Ada 4 kunci ya. Kunci C, kunci A minor, kemudian F dan G. Ya, kita ingin mengajarkan 4 kunci tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memecahnya. Satu kunci, satu kunci. Jadi ada 4 kali pengajaran dulu. Yang pertama, imitasi, meniru gerakan. Jadi teman-teman misalkan peserta didik saya ya, peserta didik saya dalam belajar gitar ini, saya tirukan terlebih dahulu, imitasi ya. C itu seperti ini. Dapat lihat ya. C itu seperti ini. Gitu. Nah, silakan diperagakan. Nah, teman-teman memperagakan itu imitasi. Oke. Yang kedua, manipulasi. Nah, tadi udah ingat kan? Imitasi gerakannya itu seperti apa? Proses imitasi tadi udah oke ya, udah ingat ya. Nah, sekarang saya nggak akan mencontohkan. Silakan teman-teman sendiri. Kunci C gimana? Nah, saya tidak akan memperlihatkan, memperagakan ya karena ini sudah dihafal. Itu P2. Yang ketiga, presisi. Sudah tepat ya. Sudah tepat itu artinya ya udah pas nih, jari-jarinya udah pas. Udah sesuai atau belum ya. Dan nggak kena ke senar yang lain karena kalau kena ke senar lain bunyinya akan berbeda. Nah, kalau sudah presisi kunci C ya, saya balik lagi ke kunci dari pertama lagi, tapi untuk kunci A minor ya, kunci A minor saya ajarkan imitasi ya, kemudian manipulasi coba ya, nggak usah saya peragakan, coba presisi udah benar atau belum. Nah, begitu juga dengan kunci F dan G. Nah, setelah aman semuanya ya, jadi kita P1, P2, P3 untuk 4 kunci itu dulu. Jadi satu-satu dulu. Nah, setelah itu artikulasi kita gabungkan seperti tadi ya, kunci C gitu ya, A minor, kemudian F, kemudian G, seperti itu. Nah, kalau udah bisa, ya, berarti proses artikulasi sudah terlewati. Nah, untuk mencapai level naturalisasi, ya, ini gerakannya secara alami, tanpa disadari. Kalau tadi kita masih mikir C, D, F, C, A minor, F, G, gitu ya. Ini kita udah nggak perlu mikir lagi, teman-teman. Ya, kita udah bisa
ya nggak melihat pun kita bisa gitu ya. Kita udah benar-benar bisa secara otomatis dan alami. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, terkait dengan level psikomotorik ini. Dengan contoh tadi gitar, ya. Ini sangat gampang, teman-teman, sangat gampang sekali. Kemudian, ini contohnya ya. Kalau kita mau buat kopi dengan mesin espresso, psikomotoriknya itu kita tentukan dulu, teman-teman, ya. Ini, buka portafilter dari group head. Nah, ini kita ajarkan satu-satu. Yang I, ya, imitasi, manipulasi, presisi, ajarin satu-satu. Kemudian ratakan permukaan jari dengan tangan gitu ya. Ada yang pakai tangan, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini latihan satu-satu, kemudian lakukan tamping ya. Kita tekan biji kopinya, kita padatkan dengan merata. Ini latihan satu-satu juga. Bersihkan portafilter, latihan satu-satu. Kemudian setelah itu, setelah mereka menguasai ini semua, baru kita gabung menjadi satu. Seperti itu. Kurang lebih ini contoh dalam hard skill terutama, teman-teman. Kemudian level terakhir, afektif. Nah, level afektif dari taksonomi Bloom ini lebih ke urutan, teman-teman. Yang pertama menerima, ya, menerima, menanggapi, memperlihatkan nilai, menyelaraskan nilai, dan yang kelima memiliki sistem nilai. Contoh, kita ingin menginstall nilai kejujuran kepada mereka, ya. Kita ajarkan. Nah, mereka menerima nggak? Ya, menerima itu kita lihat aja di training dia ngamatin nggak, gitu ya. Menanggapi ini dia aktif nggak, bertanya dan lain sebagainya, atau kita mau diskusi dia terlibat atau tidak. Memperlihatkan nilai. Nah, memperlihatkan nilai ini kita nggak bisa ngelihat dalam kelas tanpa adanya aktivitas, teman-teman. Jadi kuncinya adalah aktivitas. Kita membuat aktivitas atau membuat games gitu ya, yang mereka bisa memperlihatkan nilai kejujurannya. Seperti itu. Kemudian A4, menyelaraskan nilai ya. Ini siapa tahu ini level 4 dan 5 ini lebih sulit lagi, teman-teman ya. Siapa tahu nilai sebelumnya bukan kejujuran. Nah, diselaraskan ya. Kita mengajarkan nilai A, sementara nilainya B, gimana dia menyelaraskan. Sehingga A5 terbentuklah sistem nilai yang baru bagi mereka. Nah, ini agak abstrak ya, teman-teman, tapi paling tidak ya, kita menyasarnya sampai level A3, dia memperlihatkan nilai. Tapi tentu tidak hanya dengan metode ceramah gitu ya. Ini harus banyak aktivitas sehingga kita bisa benar-benar melihat nilai yang kita install ke mereka itu benar-benar diperlihatkan dalam perilaku atau tidak. Seperti itu. Dan kadang ini tidak bisa terjawab di kelas juga gitu ya. After kelas baru bisa terjawab seperti itu. Tapi paling tidak level A1 dan A2 itu bisa kita lihat di kelas. Dari mereka menerima informasi atau tidak, mereka aktif atau tidak, menanggapi itu ya salah satunya di kelas aktif bertanya, kita minta mereka untuk diskusi, mereka diskusi dan lain sebagainya. Kurang lebih itu, teman-teman. Kemudian ya, ini saya lanjut dulu aja ya. Nah, penggunaannya gimana? Nah, tadi kita udah belajar taksonomi Bloom ya. Kalau kita pakai ADDIE model ya, ADDIE model, analyze, design, develop, implement, evaluate, kira-kira menurut teman-teman taksonomi Bloom itu berada pada fase atau proses yang mana? Silakan di kolom chat. Analyze, implement. Oke. Design. Oke. Dimulai dari desain hingga evaluasi. Sip ya. Nah, sebenarnya mendekati Mbak Sekar ya. Tapi sebenarnya kita bisa pakai juga pada level analyze, teman-teman. Jika tidak ada panduan dalam menjalankan TNA. Beberapa panduan dalam TNA itu misalkan kita tanya job desk, ya ada job desk-nya. Oke. Kemudian kompetensinya apa yang diharapkan, levelingnya, KBI-nya, Key Behavior Indicator-nya apa. Kemudian ada data-data pendukung nggak terkait kinerjanya dia, KPI dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita turunkan menjadi pedoman wawancara, observasi dan lain sebagainya, kita melakukan TNA. Tapi kalau itu semua tidak ada, kita butuh framework, ya bisa kita gunakan taksonomi Bloom. Tapi ini jarang ya.
Jadi jawaban Mbak Sekar mendekati ya. Ini kalau udah nggak ada framework lagi, ya udah kita pakai taksonomi Bloom. Desain. Nah, tadi banyak yang jawab desain ya, pasti. Lebih banyak desain ya. Membuat struktur pembelajaran, karena di desain itu intinya kita membuat struktur pembelajaran, menentukan level of learning, kemudian menentukan metode learningnya ya. Kemudian ada develop juga ternyata teman-teman ya. Ya pasti, ini sebenarnya ngikutin aja. Karena kan design, develop, implement, evaluate itu ya satu kesatuan ya. Artinya ya semuanya juga gitu ya. Tapi betul ya, yang tadi banyak yang menjawab desain. Penguatannya di desain, tapi ini semua tetap kita menggunakan taksonomi Bloom. Oke. Ini contoh penggunaannya teman-teman ya. Ini langsung ke studi kasus saja. Ya, ini saya ambil contoh barista ya. Ini kebetulan saya waktu itu terlibat dalam bisnis development-nya Point Coffee. Kalau teman-teman tahu, Point Coffee di Indomaret yang tadi certified barista. Jadi dulu waktu Indomaret mau merambah ke bisnis kopi, saya dikirim untuk belajar kopi, belajar untuk menjadi barista dan membuat SOP training, SOP barista, kemudian membuat modul dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil cuplikan contohnya aja ya. Tapi ini tidak ada resep-resep ya, Pak Imam ya. Jadi aman ya. Ini secara umum. Ini teman-teman cari di googling langkah-langkah ini ya ada ya. Ini secara umum aja. Saya nggak akan bocorin resep Point Coffee itu seperti apa ya. Oke, perilaku spesifik. Membuat espresso menggunakan mesin. Nah, ini biasanya kan kita kalau membuat mendesain training itu dimulai dari perilaku yang spesifik, teman-teman. Kenapa ada kata spesifiknya? Kalau perilakunya umum, membuat kopi misalkan, wah itu suffer banget tuh mendesain. Membuat kopi itu banyak. Yang dimaksud kopi apa dulu nih? Ya, kopi manual brew atau dengan espresso. Nah, ini kita espresso menggunakan mesin, ya dengan mesin. Nah, ini adalah perilaku spesifik yang akan kita coba desain. Ya, ini sebenarnya lebih ke ranah desain ya, teman-teman. Ranah taksonomi Bloom-nya secara kognitif, yang pertama nama dan fungsi peralatan. Jadi kita kenalkan dulu ke mereka, ya. Ini namanya apa? Misalnya portafilter. Ini namanya apa gitu ya, fungsinya apa. Nah, kita jelaskan ke mereka. Levelnya lebih ke C1 levelingnya, karena ini hanya mengingat. Metode learningnya kita minta mereka untuk menghafal, karena nggak mungkin sebanyak itu ada sekitar 50 lebih ya peralatan-peralatan yang harus mereka hafal dan itu tidak bisa di kelas, jadi kita kasih PR ke mereka untuk menghafal peralatan tersebut. Dan metodenya juga ceramah ya, ceramahnya tapi kita nggak menjelaskan satu persatu lagi, tapi secara overall. Metode evaluasi ya tesnya gimana, isian singkat dengan gambar. Jadi kita coba menampilkan gambar ya, gambar-gambar peralatan dan mereka tulis namanya apa. Nah, metode evaluasinya kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman, ini kita fokus ke yang kuningnya ya, yang kita gunakan taksonomi Bloom atau yang orange ya, kuning atau orange ini adalah penggunaan taksonomi Bloom-nya. Tapi tetap ini mempengaruhi metode learning yang tadi kita bahas di awal, metodenya sesuai atau tidak, kemudian metode evaluasinya sesuai atau tidak. Yang berikutnya, takaran resep. Nah, kita harus ingat juga takaran resepnya apa aja. Ini nggak saya bocorin. Kemudian ceramah. Nah, kita bisa menggunakan metode ceramah, resepnya bla 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 kita jelaskan. Metode evaluasinya bisa dengan pilihan ganda. Ya, ini bisa level 2 ya, post test. Kemudian SOP langkah pembuatan espresso. Nah, ini kita ajarkan dulu secara kognitif. Langkah pembuatan espresso adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Metodenya demonstrasi. Jadi trainer memperagakan. Kayak gini loh ya bikinnya. Nah, peserta melihat. Metode evaluasinya pilihan ganda karena ini level kognitifnya mereka. Kita ingin ngecek apakah mereka secara kognitif paham langkah pembuatan espresso atau tidak. Setelah itu, psikomotorik. Nah, psikomotoriknya SOP langkah pembuatan espresso. P5. Ya, P5 tadi apa? P5 itu naturalisasi. Mereka bisa bikin espresso dengan cepat. Kita ada batasan waktu ya, beberapa menit gitu ya. Mereka harus mencapai itu. Goals-nya sejauh itu. Harus sampai bikin kopi dengan benar dan cepat. Metode learning-nya demonstrasi tadi. Ya, ini kita gabung dengan yang tadi, kita demonstrasi.
ya metode evaluasinya nggak perlu ya, karena kan sudah ada di kognitif, jadi yang psikomotorik nggak perlu ada metode evaluasi ya untuk yang demonstrasi. Kemudian praktek. Setelah trainer mendemonstrasikan, kita minta peserta untuk praktekkan satu persatu. Setelah itu kita observasi minimal sampai P3. P3 itu apa? Ya, dia bisa presisi, tepat gitu ya. Udah tepat aja karena agak sulit teman-teman. Kayak misalkan membuka portafilter, ada yang kita masukin gitu ya, kayak yang tadi contohnya, kita masukin ke mesin ya, itu ada skillnya. Jadi nggak bisa kayaknya gampang tinggal masukin. Enggak, itu harus jarum panjang ke harus ke angka 8 gitu ya, harus ke angka 8. Nah, itu ada tekniknya teman-teman. Nah, observasi minimal P3, mereka udah bener gitu. Nggak usah cepat lah, bener gitu. Kemudian OJT. Nah, OJT setelah training di kelas, kita minta mereka untuk OJT. Kebayang teman-teman, kalau kita ngajarin P5, mereka sampai lancar in class. Berapa lama trainingnya? Bisa sebulan gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita kombinasikan dengan OJT. Jadi kita minta mereka untuk belajar di toko, di Point Coffee yang udah eksis gitu. Kemudian, ya tentu nanti ujian praktek gitu ya. Karena kan mereka psikomotorik, ya mereka harus sampai ujian praktek level P5. Ujian prakteknya pun kita kasih stopwatch. Nanti kita misalkan pura-pura jadi customer misalnya beli aren latte gitu ya. Nah, nanti kita stopwatch sesuai nggak gitu ya pesanan kita, sesuai SOP atau tidak, dan waktunya sesuai atau tidak. Kemudian secara afektif ada juga teman-teman ya. Ini kita yang tadi kita bahas. Kita membahas tentang hard skill nih. Ini hard skill banget, tapi ada ranah afektifnya. Ada nilai yang kita tanamkan ke mereka. Yang pertama keberanian. Karena nggak semuanya berani teman-teman. Ya, mesin espresso itu panas. Terutama ini bukan ini ya membeda-bedakan gender. Teman-teman barista yang wanita itu biasanya agak takut karena mesinnya agak panas. Dan ya lumayan kalau kena kulit lumayan. Harus berani. Keteraturan, mereka bisa mengikuti SOP atau tidak, ketelitian ya, sesuai atau tidak ya takarannya, karena kita bicara bukan gram lagi tapi 0,0 gram untuk resepnya. Kemudian ya ini kalau efektif metodenya ceramah, kita mengajarkan teman-teman harus berani, harus mengikuti SOP, teliti gitu ya. Dan tentu dengan praktek ya kita juga bisa melihat dari praktek mereka ya dengan cara observasi ya, kita observasi mereka dalam proses pembelajaran dan penilaian sikap OJT, on the job training. Jadi mereka OJT, kemudian kita minta orang di tokonya itu yang bertanggung jawab ya, misalkan leader baristanya untuk menilai seperti itu, sehingga kita bisa mendapatkan penilaian yang benar-benar utuh mengenai si barista ini, apakah dia benar-benar bisa membuat espresso dengan mesin yang telah kita ajarkan, seperti itu. Kemudian ini contoh lainnya nih, nah ini yang lebih soft skill mungkin ya, menggunakan gestur tangan dalam public speaking. Ini kognitif ya, kita ajarkan dulu jenis-jenis gestur tangan, ini C2. Kemudian metode learningnya ceramah, demonstrasi, evaluasinya pilihan ganda, masih kognitif, pentingnya gestur tangan, kenapa sih kita harus menggunakan gestur tangan, ceramah, demonstrasi, metode evaluasi, pilihan ganda. Kognitif, masih kognitif, do and don't-nya dalam gestur tangan ya, misalnya nggak boleh menunjuk seperti ini gitu ya, menunjuk ya nggak boleh menunjuk seperti ini. Nah itu kita jelaskan do and don't-nya ya, jadi secara kognitif mereka paham. Ceramah, demonstrasi, pilihan ganda ya, kemudian secara psikomotoriknya juga ada teman-teman ya, penerapan gestur tangan, demonstrasi ya. Jadi ini lebih prakteknya nih, kita mendemonstrasikan misalnya tangan yang benar open arms misalkan gitu ya, tangan terbuka, jangan close arm, misalnya kita kayak orang ketakutan seperti ini terus gitu ya. Nah kita demonstrasikan, kemudian ya kalau metode evaluasinya tidak perlu karena sudah ada di ranah kognitif. Kemudian kita minta mereka untuk praktek. Nah ujian prakteknya level P5, jadi misalkan kita kasih tema, mereka silakan ajarkan menggunakan gestur tangan. Nah ujian prakteknya seperti itu teman-teman. Ranah afektif juga ada, keberanian tentunya ya. Public speaking ya, banyak orang yang nggak berani public speaking gitu ya, itu karena afektif yang harus kita install. Kemudian keramahan dalam public speaking, terutama gestur ya, kita harus punya keramahan dalam diri kita, harus menginstal nilai keramahan dalam diri kita. Jangan sampai kita kayak
orang sombong gitu ya, misalkan tangannya seperti ini, close arms gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menginstal nilai keramahan juga kepada mereka. Metodenya ceramah dan praktek, dan metode evaluasinya observasi dan ujian praktek. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang ya, di akhir, ini udah mau akhir ya. Oke, pas ya. Nah, saya ingin kita latihan dulu nih, teman-teman ya. Sebelum nanti kita tutup dan mungkin ada beberapa pertanyaan, kita latihan dulu. Silahkan teman-teman tulis di kolom chat ya. Kita latihannya hanya 3 hal aja. Perilakunya apa, ranah taksonomi Bloom, sama learning point dan levelingnya. Ya. Nah, perilakunya adalah mengemudikan mobil manual. Nah, kita spesifik perilakunya. Karena mobil matic beda. Di jalan raya. Nah, mengemudikannya di jalan raya. Nggak hanya di lapangan. Dengan baik dan benar. Jangan serampangan. Ya. Kalau nggak ada kata baik dan benar nih, ya sih bisa aja mengemudikan mobil gitu ya, tapi ugal-ugalan. Nah, bukan itu yang kita harapkan. Jadi perilakunya spesifik nih, mengemudikan mobil manual di jalan raya dengan baik dan benar. Ranah taksonomi Bloomnya ya, kognitif, dari kognitif dulu teman-teman. Ya, boleh di kolom chat kira-kira kognitif apa yang perlu kita ajarkan ke mereka dan levelnya level apa? Boleh di kolom chat, teman-teman. Silakan. Ya, pengetahuan rambu-rambu C2. Oke, thank you Pak Imam. Ada lagi teman-teman? Pengetahuan cara memakai mobil yang sesuai SOP C3, betul. Mengingat komponen-komponen, betul. Pengetahuan ya. Cara memasukkan gigi, oke, betul ya. Kita langsung tampilkan saja. Nama dan fungsi. Nah, tadi udah ada yang menyebutkan ya komponen-komponen. Nama dan fungsi komponen yang ada di mobil. Ini gas gitu ya. Ini mengingat ya. C1. Ini gas, ini kopling, ini rem gitu ya. Ini untuk lampu hazard dan lain sebagainya. Kita menjelaskan itu. Kemudian pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang tadi Pak Imam sampaikan. Ini perlu nih. Ya, karena keywordnya adalah dengan baik dan benar. Jangan hanya bisa mengemudikan mobil tapi ugal-ugalan gitu ya. Jadi kita harus kenalkan juga mengenai rambu-rambu lalu lintas ke mereka. Kemudian pentingnya mengemudi dengan baik dan benar. Ini ranah kognitif juga. Mereka paham nih pentingnya gitu ya. Ini lebih ke C2. Kenapa sih pentingnya mengemudi baik dan benar? Ya agar kita nggak celaka dan lain sebagainya. Psikomotorik. Ya ini bisa ya, yang tadi pengetahuan cara memasukkan gigi dari Mas Bambang bisa. Ya ini banyak ya, ini contoh, beberapa contoh aja. Psikomotorik. Nah, kira-kira apa nih teman-teman psikomotoriknya? Kalau tadi kognitif, pikirannya. Sekarang secara motorik, gerakan motorik, keterampilan motorik, apa yang harus mereka pelajari? Cara mengemudi yang aman ya. Ya, ini pasti ya jawabannya ya. Ya, cara mengemudi yang aman itu ya dengan cara menggunakan tangan ya untuk setir, kaki kanan gas dan rem, dan kaki kiri kopling untuk mengemudikan mobil ya. Jadi kalau kita ajarin, yang pertama itu cara menekan gas gimana, kopling gimana. Nah, baru nanti kan ada artikulasi itu ya. Artikulasi itu yang P4, mereka mengkombinasikan. Nah, yang sulitnya dalam mengendarakan mobil manual kan seperti itu ya teman-teman, menyeimbangkan antara kaki kanan pas ngegas gitu ya dengan tarik koplingnya gitu ya. Nah itu yang kita latih dalam psikomotorik. Kemudian ini yang nggak kalah pentingnya, afektif. Nah kira-kira apa nih afektif yang bisa kita ajarkan? Kehati-hatian, sikap awas dalam berkendara, menahan emosi ya, betul ya. Keberanian ya, berani dulu karena di jalan nih. Kalau di lapangan mungkin mereka berani, kalau di jalan, nah keberanian ini dulu. Ya. Kemudian keteraturan. Nah, keteraturan ya yang tadi nanti rambu-rambu kita mengajarkan mengenai keteraturan. Kesabaran yang tadi Pak Imam bilang ya. Kesabaran ini yang penting nih apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta tuh rambu-rambunya berubah ya. Kuning itu artinya
jalan ya. Hijau itu artinya klakson, bunyikan klakson gitu ya. Nah, ini kesabaran ini perlu kita install nih ke dalam diri kita sehingga kita bisa mengemudikan mobil manual di jalan raya dengan baik dan benar. Nah, satu lagi ya, contohnya, satu lagi kita latihan lagi, satu lagi teman-teman ya. Memainkan gitar akustik ya, gitar akustik yang seperti ini, rhythm ya, lebih ke rhythm atau chord. Nah, ranah taksonomi Bloom secara kognitif, kira-kira apa yang perlu kita ajarkan teman-teman? Oke, silakan. Memainkan gitar, ranah kognitifnya apa nih? Bagian-bagian gitar, betul ya, ada senar 1, 2, 3 gitu ya, ada 6 senar. Betul, ada lagi? Oke, langsung saja. Kunci, ya betul. Kita tampilkan nama dan jenis chord atau kunci gitar. Ya, ada kunci C, D, E, dan seterusnya. Ada kunci minor juga gitu ya, dan lain-lain. Kita ajarkan namanya, jenisnya, kemudian bentuknya ya, bentuk kunci gitar. Misalkan C, tangannya kayak gimana. Itu masih kognitif. Cara membunyikan. Nah, cara membunyikan chord genjreng gitu ya. Ini juga kita ajarkan. Membunyikannya dengan tangan kanan ya. Kita ada tekniknya. Misalnya C ya, kita genjrengnya semuanya. Misalkan kalau E sebagian dan lain sebagainya. Ini baru kognitif teman-teman. Kalau kita belajar ranah kognitif ini aja, ya nggak bisa main gitar. Kita harus belajar psikomotoriknya. Nah, kira-kira psikomotoriknya apa, teman-teman? Boleh? Ranah psikomotoriknya? Cara memetik gitar. Oke, betul, Mas Bambang ya. Ya, cara memetik gitar atau menerapkan chordnya itu ya, C, ya mereka harus benar-benar bisa menyentuh gitarnya itu ya. C itu tangannya kemana ya, jari telunjuknya kemana, jari tengah, jari manis kemana gitu ya. Kemudian cara membunyikan chord atau memetik gitar tadi gitu ya, kita ajarkan. Kemudian cara mengkombinasikan chord gitu ya. Cara pindah-pindahnya itu gimana gitu, dari kunci C ke D dan seterusnya. Terakhir, afektif. Nah, kira-kira main gitar perlu afektif nggak teman-teman? Afektifnya apa kira-kira nih? Boleh di kolom komentar. Merasakan bunyi gitar, wah, ketekunan dan kesabaran. Ya, betul ya. Ya, banyak sebenarnya ya, tapi beberapa hal ya yang saya ambil keteraturan ya, keteraturan dalam artian kita harus paham gitu ya, step by stepnya apa. Kalau kunci C kayak gitu ya diikutin gitu. Keragaman juga sama ya. Keragaman ini mungkin lebih ke selera mereka dalam bermusik gitu ya. Karena kan kalau kita bicara gitar akustik, ya kalau misalkan mereka nggak menginstal nilai keragaman, ketika misalkan diajarin kunci-kunci yang berhubungan dengan genre tertentu, ini yang sering dipakai gitu ya, mereka pasti akan nolak. Jadi kita ajarkan keragaman juga ke mereka. Di samping tadi ketekunan, ketelitian, kehati-hatian gitu ya. Kemudian banyak lagi ya yang tadi teman-teman sebutkan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Itu saja dari saya, Coach Ivan. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Masih ada waktu? Oke, waktunya sudah lebih 20 menit sebetulnya. Boleh kalau ada Oke, sorry. Ya, silakan kalau ada pertanyaan rekan-rekan, satu pertanyaan boleh. Boleh. Nanti kalau nggak kebagian nanti kita di sesi selanjutnya ya. Kita akan bisa ketemu lagi dengan Mas Doni untuk kita ngobrol lagi. Tapi bagi rekan-rekan yang mau bertanya, boleh ada satu pertanyaan. Nah, Pak Arhar nih, boleh. Silakan langsung aja open mic Pak Arhar. silakan Pak Arhar. Terima kasih Kang Ivan, Kang Doni. Ya, materinya sangat inspiratif ya. Saya juga baru
Saya pernah dengar taksonomi Bloom, tapi belum sedetail ini penjabarannya, luar biasa. Ingin bertanya, Kang Doni, kalau untuk penerapannya di apa ya, untuk level di corporate itu kan ada misalkan frontliner, ada untuk supervisor, eh, it- untuk level manager gitu kan ya. Kalau untuk frontliner dan untuk apa? Untuk knowledge-nya itu di level mana, untuk psikomotornya di level mana, dan efektifnya di level mana ya biasanya, kalau yang best practice-nya. Terima kasih, Kang Doni. Ya, thank you, Mas Arhar. Ya, ini saya bicara kecenderungan yang sering saya temukan berdasarkan pengalaman ya. Tapi ya bisa jadi nanti teman-teman menemui pengalaman yang berbeda. Kalau sesuai pengalaman saya untuk level bawah frontliner gitu ya, atau kita sebut sebagai pelaksana, itu mentok di C3 biasanya. Karena mereka pelaksana menerapkan SOP. Contoh kalau di Indomaret itu, kasir Indomaret itu dia harus bisa transaksi penjualan tunai dan non tunai gitu ya, penggunaan POS kasir dan lain sebagainya, itu mentok di C3. Nah, untuk level supervisor dan manager biasanya C4 atau C5 ya, C4 dan C5. Karena dia mengevaluasi, sampai ke mengevaluasi, menganalisa prosesnya kemudian mengevaluasi. Karena contohnya di Indomaret, supervisor Indomaret itu kunjungan gitu ya, Bapak Ibu. Kunjungan kemudian dia mengevaluasi apa yang salah dari proses yang dilakukan oleh kasir. Nah, untuk level C6 biasanya top level, dia menciptakan SOP. Biasanya level ya manajerial mungkin ada juga ya beberapa company, tapi biasanya top level dia membuat SOP-nya. Kurang lebih seperti itu, Mas Arhar. Semoga menjawab ya. Tapi ini bukan pasti ya. Mungkin teman-teman yang lain, oh enggak kok di industri saya level frontliner tuh harus sampai analisa ya. Beda-beda. Tapi yang saya temukan sesuai pengalaman saya kebanyakan level frontliner itu mentok di C3 seperti itu. Mas Arhar. Gimana Mas? Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Kang Doni Ya. ya. Untuk evaluasinya sendiri, behavior ya, Kang Doni. Halo, Ya. kedengaran Ya, ya? ya. Ya silakan. Nah, idealnya itu kan biasa kita behavior dituntut cepat ya. Behavior itu paling cepat berdasarkan best practice dari Kang Doni itu di rentang waktu berapa, Kang Doni, dan itu benar-benar valid gitu. Oke. Ya, kalau kita bicara teori dari